Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Son Haji. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh my god! Wow! Izinkan saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi oleh dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Pernyataan nomor 1, ilmu komunikasi berasal dari retorika yang berkembang sejak zaman Socrates. Penyataannya adalah benar. Retorika adalah seni berbicara yang dikembangkan oleh tokoh Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang dimana retorika inilah lahir dasar-dasar ilmu komunikasi seperti persuasi dan argumentasi. Pernyataan nomor 6, Shannon dan Wafer menyatakan komunikasi adalah proses penyampaian stimulus dengan tujuan membentuk perilaku orang lain. Penyataannya adalah benar. Model Shannon dan Weaver merupakan model komunikasi linear yang fokus pada penyampaian pesan dari pengirim ke penerima dengan memperhatikan gangguan dan efektivitas komunikasi. Pernyataan nomor 7, menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses pengalihan ide untuk mengubah tingkah laku. Penyataannya adalah benar. Konsep ini banyak digunakan sebagai teori difusi inovasi, di mana ide atau informasi yang digunakan dapat mengubah sikap atau perilaku audiens. Pernyataan nomor 14, komunikasi sebagai upaya pendidikan dan pewarisan nilai disebut fungsi korelasi. Penyataannya adalah salah. Fungsi tersebut lebih tepat disebut dengan fungsi sosialisasi karena berkaitan dengan pewarisan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pernyataan nomor 15, komunikasi penting untuk membangun konsep diri, kebahagiaan, dan hubungan sosial. Fungsi ini disebut fungsi sosial. Penyataannya adalah benar. Komunikasi berperan dalam membentuk identitas pribadi, memperkuat relasi sosial, dan menciptakan kesejahteraan psikologis seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan nomor 21, Mehrabian menyatakan makna pesan berasal 7% dari verbal, 38% dari suara, dan 55% dari ekspresi wajah. Penyataannya adalah benar. Menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal sangat dominan dalam menyampaikan emosi atau sikap dalam pesan interpersonal. Pernyataan nomor 25, simbol tidak punya makna. Jika tidak kita beri makna, maka komunikasi adalah proses simbolik. Penyataannya adalah benar. Simbol dalam komunikasi bersifat arbitrer, artinya makna dibentuk oleh manusia, bukan melekat secara otomatis. Inilah yang menjadi komunikasi bersifat simbolik. Pernyataan nomor 29, gangguan karena kesalahan bahasa disebut gangguan teknis. Penyataannya adalah benar. Kesalahan pengucapan, penggunaan istilah yang tidak dikenal, atau struktur kalimat yang tidak jelas dapat menghambat pemahaman pesan, disebut dengan gangguan teknis. Pernyataan nomor 34, komunikasi yang memberitahu dan mengandung persuasi disebut fungsi ritual. Penyataannya adalah salah. Fungsi tersebut lebih tepat disebut dengan fungsi informatif atau edukatif, bukan ritual. Fungsi ritual lebih menekankan pada komunikasi dalam memperkuat budaya dan identitas bersama, bukan semata-mata memberi informasi. Pernyataan nomor 42, kata bisa memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Ini adalah keterbatasan bahasa. Penyataannya adalah benar. Bahasa bisa disalahartikan karena persepsi dan pengalaman setiap individu berbeda-beda. Itulah sebabnya komunikasi
sering menghadapi hambatan interpretasi. Demikian tugas UAS Ilmu Komunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala walatan zurman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.